Bismillah, kita lanjutkan belajar kita tentang religiusitas keagamaan. Ini adalah salah satu metode penelitian yang saya gunakan ketika meneliti bagaimana religiusitas, refleksi, dan subjektivitas keagamaan mahasiswa Islam di Jakarta. James Mercia, salah seorang psikolog klinis dan perkembangan, pada tahun 1966 membuat satu teori yang disebut dengan identity status. Teori ini dikembangkan dari teori sebelumnya yang dibuat oleh Erik Erikson yang meneliti tentang adanya krisis identitas dan komitmen yang merupakan dua hal yang paling berpengaruh dalam membentuk identitas diri. Di penelitian ini, kami menggunakan tipologi subjektivitas keagamaan yang sudah dibuat oleh Dr. Abdullah Shaheen berdasarkan teori yang sebelumnya dari James Mercia. Dr. Abdullah Shaheen meneliti subjektivitas keagamaan di UK dan Kuwait. Nah, maka saya mencoba untuk menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari penelitian tentang religiusitas untuk diterapkan di responden, yaitu pemuda-pemuda Islam yang ada di Jakarta. Secara garis besarnya, tipologi dari subjektivitas keagamaan itu ada 4. Yang pertama adalah diffusion, yang kedua foreclosure, yang ketiga moratorium, dan yang keempat achievement. Apakah yang dimaksud dengan status diffusion? Diffusion adalah status individu yang tidak menunjukkan adanya eksplorasi, seperti tidak memiliki ketertarikan pada agama dan kemungkinan mereka berorientasi ekstrinsik pada agama mereka. Seseorang atau remaja yang berada pada status diffusion, dia kurang memiliki minat terhadap agama. Dia juga tidak ada keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal tentang agama, seperti nilai, kebaikan, dan lain-lain. Namun perlu juga dilihat, bisa jadi seseorang atau remaja tersebut memang belum tertarik untuk mencari identitas, atau mungkin dia sudah mencari identitas, namun yang dia temukan itu merupakan identitas yang berada selain agama atau aspek lain selain agama. Selanjutnya, bagaimana dengan status foreclosure? Foreclosure menggambarkan individu yang sudah dapat membentuk komitmen keagamaan dan juga dapat mengaplikasikannya. Namun, mereka tidak melakukan eksplorasi terhadap keagamaannya, sehingga komitmen yang dijalani tidak diiringi dengan landasan yang jelas. Komitmen bukan berasal dari pencarian sendiri, tapi pengaruh orang di sekitarnya. Kemudian status moratorium. Status identitas di mana individu sedang melewati masa krisis dan akan mengambil komitmen. Individu sedang menentukan apa yang akan dia lakukan dan dia inginkan. Setelah itu, individu baru akan mengambil komitmen dari keputusannya. Karakteristik individu dengan status moratorium tidak menunjukkan adanya komitmen keagamaan, atau komitmennya didefinisikan secara kabur, dan bisa terus-menerus memperhatikan identitasnya. Pada tahap ini, seseorang atau remaja sedang dalam proses merumuskan dan menginternalisasi religiusitas atau kepercayaan. Nah, menurut Dr. Abdullah Shaheen, status moratorium itu bukan benar-benar status, tetapi suatu proses eksplorasi dan pertanyaan yang diperlukan untuk munculnya identitas
yang dikonstruksi secara pribadi. Selanjutnya yang terakhir adalah status achievement, yaitu status identitas yang dikarakteristikkan oleh komitmen yang diambil setelah melewati masa krisis, yaitu periode yang dipakai untuk mengeksplor alternatif lain. Individu sudah menemukan apa tujuan, kemampuan, atau kepercayaannya dan dapat berkomitmen pada hal-hal tersebut. Menurut Dr. Abdullah Shaheen, ada perbedaan antara status foreclosure dan achievement. Status achievement ini status yang fleksibel, berbeda dengan foreclosure yang rigid. Kemudian identitas di dalam achievement itu dibangun secara pribadi sendiri, namun kalau identitas foreclosure ini masih tergantung dengan pengaruh dari orang lain. Selain itu, orang-orang dengan identitas foreclosure terjadi sebagai pemenuhan harapan orang lain, sementara individu dalam status achievement terjadi sebagai penciptaan mode yang relevan dengan diri sendiri. Abdullah Shaheen memperkuat psikososial pembentukan religiositas dan subjektivitas di atas menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW tentang 3 jenis tanah dalam hal bagaimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi religiositas. Dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan ada 3 jenis tanah. Jenis yang pertama adalah bumi atau tanah yang mengambil manfaat dari air hujan sehingga ia bisa hidup subur setelah ia mati gersang, bahkan ia menumbuhkan tanaman dan manusia, hewan, dan tanaman lainnya bisa memanfaatkannya. Jenis yang kedua, tanah yang tidak dapat mengambil manfaat untuk dirinya dari air hujan, akan tetapi tanah tersebut memiliki manfaat, mampu menampung air sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Tanah yang ketiga adalah jenis tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman dan tidak bisa menampung air, sehingga orang lain tak bisa memanfaatkan air tersebut. Tanah yang menerima air hujan, menyerapnya, dan kemudian menghasilkan tanaman segar mirip dengan status active religiosity, di mana seseorang mengeksplorasi keimanan dan mencari pengetahuan secara kritis dan reflektif dan memiliki komitmen. Tanah yang hanya menyerap air hujan tanpa menghasilkan hasil apapun mirip dengan status foreclosed religiosity, di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa mengkritisi, merefleksi, atau merenungkannya. Memiliki komitmen tetapi tidak ada eksplorasi. Tanah kering, tidak produktif, dan tandus mirip dengan status diffusion, di mana komitmen maupun eksplorasi keagamaan tidak ada. Sahabat sekalian, mungkin tadi sedikit pembahasan tentang subjektivitas keagamaan dengan tipologinya, yang terdiri dari diffusion, foreclosure, moratorium, dan achievement. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang contoh dari tipologi subjektivitas keagamaan itu yang kita ambil dari Al-Quran. Terutama kita ambil dari salah satu kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam.